Dewa Naga Kehancuran. Peluang masing-masing. Bintang Brahma. Dimensi kecil. Pasukan bayangan yang sangat banyak tampak berlutut di hadapan Huan Kai. Pemandangan itu memang tampak cukup spektakuler. Namun, untuk para anggota klan Minotaur, mereka terlihat sangat marah karena mayat rekan-rekan mereka dibangkitkan menjadi pasukan. Walaupun itu hanya bayangan, tetap saja mereka semua sangat mirip dengan para Minotaur. Tetapi tidak ada yang berani berbikaga karena mereka tahu bahwa jika Jieyan mengetahui bahwa mereka memberontak, mungkin kematian akan sangat ringan bagi mereka untuk diterima. Memang sangat sulit untuk membuat pasukan bayangan dengan satu tahap level kekuatan dariku, gumam Huan Kai. Ia menatap semua pasukan bayangan yang ada di hadapannya dengan senyum kecil di wajahnya. Huan Kai pun melambaikan tangannya dan semua bayangan tampak menempel ke permukaan tanah lalu bergerak ke arah dalam bayangannya sendiri. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Suelingi bersama dengan semua pasukannya menatap ke arah Suelingi dengan wajah serius. Dia memang sangat ahli mengendalikan kekuatannya sendiri. Kita tidak perlu melakukan apapun padanya karena mungkin itu akan membuat kita menjadi musuh pemuda itu, ucap Suelingi. Saat Suelingi melihat Jieyan dalam bentuk naga hitam kehancuran, ia sangat yakin bahwa Jieyan ada spesies yang sama dengan Dewa Naga Kehancuran dan Dewi Naga Kehancuran. Inilah sebabnya ia tidak akan mau memusuhi Jieyan. Lagi pula, Suelingi sangat mengetahui hubungan Dewi Salju pertama dengan pemilik. Sementara itu, Lin Ming yang tidak ikut ke pegunungan tempat klan Minotaur berada, bergerak ke arah mayat Xing He. Tubuh Minotaur ini memang luar biasa, terutama untuk tanduk Minotaur ini. Benda ini bisa digunakan menjadi bahan pembuatan senjata paling luar biasa yang akan pernah aku ciptakan, gumam Lin Ming. Ia pun memotong kedua tanduk itu dengan susah payah lalu menyimpannya. Apa itu? Lin Ming melihat aura aneh di bawah tubuh besar mayat Xing He. Ia pun langsung menendangnya dan mayat Xing He terbalik. Mata Lin Ming bersinar terang di saat ia menatap sebuah kapak berwarna biru keunguan. Ia juga penasaran sebelumnya kemana senjata yang digunakan oleh Xing He. Tetapi ia langsung tahu bahwa senjata itu mungkin kembali ke bentuk semula setelah kematian Xing He. Lin Ming mengambil kapak tersebut dan matanya menyipit tajam. Dari apa senjata ini terbuat? Lin Ming memegang kapak tersebut dengan kesusahan. Ia hampir tidak mampu mengangkatnya sama sekali, tanda bahwa kekuatan tubuh Xing He luar biasa mengerikan. Ketika Lin Ming mencoba mengalirikinya dan konsep miliknya ke kapak di tangannya, ia terkejut karena ada aura lain yang ditarik oleh kapak tersebut. Ki Raja milikku disedot. Tunggu. Ki Raja Yaner sebelumnya tidak diserap oleh kapak ini. Apa yang terjadi? Batin Lin Ming. Matanya berkilat aneh dan ia menyalurkan Ki Raja semakin banyak ke kapak yang ada di tangannya. Setelah beberapa menit, Lin Ming merasa sangat lelah secara fisik dan mental karena Ki Raja miliknya diserap terus-menerus. Tetapi, ada sesuatu yang unik tentang kapak tersebut. Semakin banyak Lin Ming mengaliri Ki Raja ke dalamnya, semakin ringan berat kapak tersebut berada di tangannya. Zurt, zurt. Ketika Lin Ming sudah sangat kelelahan, petir merah dengan pinggiran berwarna emas memercik di kapak tersebut. Ini
Mata Lin Ming berbinar terang saat menatap ke arah kapak tersebut. Ia langsung mengaliri ki-nya jauh lebih besar daripada sebelumnya bersamaan dengan konsep dan ki raja. Di saat itu juga, kapak tersebut bergetar keras. Lin Ming dapat merasakan bahwa ada aliran informasi yang memasuki kepalanya. Kapak pemenggal. Ini adalah nama artefak ini sebelum diperbaiki oleh seseorang agar kualitas artefak meningkat pesat. Dan setelah diperbaiki, Lin Ming menghentikan kata-katanya lalu mengendalikan senjata di tangannya. Itu langsung berubah bentuk menjadi sebuah pedang yang membuatnya semakin terkejut. Artefak ini akan menyesuaikan diri untuk penggunanya. Pantas saja sebelumnya ini sangat berat karena artefak ini menyesuaikan diri dengan kepala suku Minotaur. Gumam Lin Ming. Lapun tersenyum kecil karena dengan adanya artefak tersebut di tangannya, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Selain dari itu, ia yakin dengan kemampuan penempaannya bahwa ia akan bisa membuat senjata mendekati level artefak di tangannya. Para Minotaur hanya bisa menelan pahit ketika menatap Lin Ming bisa dengan bebas mengendalikan artefak yang dipegang oleh Xing He. Namun mereka tidak berbicara karena mereka tahu bahwa senjata itu telah mengakui Lin Ming sebagai tuannya. Sama seperti Xing He mengendalikan artefak itu sebelumnya. Sementara itu, kelompok Jieyan yang lainnya terus-menerus menjarah semua sumber daya di klan Minotaur tanpa tersisa sama sekali. Sama halnya seperti Jieyan yang sedang bersama dengan Yu Mei. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Jieyan telah menambang batu aneh yang mirip dengan batu kristal tersebut. Juga, ada banyak herbal berharga yang terkait erat dengan elemen api. Sumber daya yang cukup banyak itu pasti bisa ditukar suatu hari nanti dengan sumber daya yang ia butuhkan. Selain dari itu, ia bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan pasukannya sendiri. Jieyan telah merencanakan untuk menentukan kelompok yang terdiri dari banyak ras. Dan ras pertama adalah manusia, naga dan Minotaur. Tujuannya tentu saja untuk membuat pasukan agar dapat menyaingi kekuatan kelas kedua di kemudian hari di benua kekacauan. Jieyan ingat dengan jelas bahwa di benua kekacauan, terdapat banyak ras luar biasa dan mereka hanya sedikit lebih lemah dari 3 kekuatan tertinggi di bintang Brahma. Terutama untuk para samurai dan manusia ular. Itulah yang menarik perhatian Jieyan karena bisa dikatakan keduanya sangatlah unik. Yu Mei, apakah ini sudah semuanya? Tanya Jieyan dengan nada penasaran karena hanya Yu Mei yang dapat melacak banyak sumber daya berharga terutama untuk herbal. Ya, sumber daya lainnya telah diambil. Terutama yang ada di dalam gunung oleh pria bernama Xiao Chen dan Xiao Zun. Ucap Yu Mei. Mendengar itu, Jieyan hanya mengangguk kecil dan tidak bertenaga lagi. Ayo pergi. Setelah mereka semua selesai, kita akan langsung berangkat ke pusat dimensi kecil ini. Yu Mei mengangguk kecil dan langsung terbang. Mengikuti Jieyan ke arah tempat pasukan Minotaur yang telah ditundukkan oleh Jieyan. Ketika sampai di tempat pasukan tersebut, tatapan Jieyan tertuju pada Lin Ming dan Huan Kai. Tampaknya kalian berdua mendapatkan peluang berharga. Ucap Jieyan. Ya, tentu saja. Lin Ming tersenyum sedikit lalu menjelaskan apa yang ia temukan kepada Jieyan. Sama halnya untuk Huan Kai yang langsung menceritakan apa yang ia dapatkan.
Jie Yan mengangguk kecil ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Ming dan Huan Kai. Keduanya memiliki peluang bagus dan itu meningkatkan kekuatan keduanya. Lalu tatapan Jie Yan kembali tertuju kepada para Minotaur yang membuat semua Minotaur bergidik ketakutan. Selanjutnya, waktunya membuat pengaturan untuk kalian semua sebelum pergi ke pusat dimensi kecil. Gumam Jie Yan. Aliansi. Jie Yan pun mengatur anggota klan Minotaur. Hanya yang memiliki basis kultivasi tingkat kaisar abadi tahap menengah ke atas yang akan pergi ke pusat dimensi kecil. Sementara untuk sisanya, akan tetap tinggal di sana sebelum keluar dari dimensi kecil. Hahaha, panen kali ini sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka akan mendapatkan banyak herbal dan bebatuan aneh. Xiao Zun yang baru saja turun gunung, tertawa keras saat mencapai tempat Jie Yan dan yang lainnya berkumpul. Apa yang kau peroleh? Tanya Xiao Fang yang lebih dulu tiba di tempat itu. Beberapa herbal tingkat tinggi dan tambang batu aneh. Walaupun tambang itu tidak besar, itu cukup berharga. Mungkin sedikit lebih berharga daripada batu roh kelas atas. Ujar Xiao Zun. Xiao Fang terdiam karena ia juga telah memanen batu aneh. Tetapi itu tepat di dalam kawah gunung. Ia juga memperkirakan bahwa harga batu itu cukup mahal. Tidak lama kemudian, Xiao Yang dan Xiao Chen juga tiba dengan wajah gembira. Sangat terlihat bahwa mereka semua juga telah mendapatkan sumber daya berharga dari tempat tinggal para Minotaur. Sementara itu, para Minotaur yang sudah berkumpul untuk berangkat, hanya bisa terdiam. Mereka semua merasa sedih karena sumber daya yang mereka kumpulkan dalam waktu yang sangat lama dipanen oleh kelompok Jie Yan. Tetapi tidak ada yang berani berbicara karena kehadiran Jie Yan. Kalian tidak perlu khawatir. Jika kalian mengikutiku dengan tulus, aku akan terus-menerus memberikan sumber daya kepada kalian semua untuk membuat kekuatan kalian lebih kuat lagi. Ucap Jie Yan saat menatap para Minotaur yang tampak sedih. Ia langsung tahu apa yang dipikirkan oleh semua Minotaur itu hanya dengan raut wajah mereka. Mendengar janji Jie Yan, para Minotaur langsung bersemangat. Mereka merasa bahwa mungkin Jie Yan, raja baru mereka, tidak pelit seperti Xing He yang memonopoli semua sumber daya seorang diri karena takut akan ada Minotaur yang mengganti posisinya sebagai kepala suku. Untuk Sue Lingyi, dia hanya diam memperhatikan apa saja yang mereka bahas dari tempat yang jauh. Apakah kita akan langsung pergi? Tanya Xiao Chen menatap ke arah Jie Yan. Ya. Kita tidak perlu lagi membuang waktu di tempat ini. Jie Yan membalas dan menatap ke arah tempat yang sangat jauh. Ia merasa bahwa perang kali ini tidak akan semudah yang ia pikirkan. Baiklah, ayo pergi. Ucap Jie Yan dan ia pun langsung melompat ke atas naga. Ia sangat menikmati sensasi menunggangi seekor naga. Yu Mei dan yang lainnya juga langsung naik ke atas naga karena mereka juga tentu sangat menikmati berpergian dengan menunggangi naga. Setelah Jie Yan memberi perintah, keempat naga dan semua Minotaur langsung bergerak ke arah yang diperintahkan oleh Jie Yan, yaitu menuju pusat dimensi kecil tersebut. Berangkat. Waspadalah terhadap segala sesuatu ketika dalam perjalanan. Sue Lingyi juga memberi perintah dan langsung terbang ke arah yang dituju oleh kelompok Jie yang diikuti oleh semua anggota klan rubah salju.
Barisan pasukan itu tentu sudah mendekati barisan pasukan dari klan naga dan kelelawar iblis kegelapan yang telah berada di pusat dimensi kecil. Di pusat klan naga, pasukan gabungan dari manusia pun didorong mundur untuk beberapa waktu. Mereka belum menyerang sekuat tenaga yang mereka bisa. Hanya beberapa kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap puncak yang ikut berperang. Basis pasukan gabungan semua kultivator yang memasuki dimensi kecil berada di pinggiran reruntuhan kota. Pusat dimensi kecil berada. Jumlah kultivator yang berkumpul di sana setidaknya mencapai angka hampir 100.000. Di antara mereka, terdapat ribuan kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Kita harus secara menyerang. Seorang kultivator yang berasal dari pasukan organisasi Raja Ular berkata dengan nada marah. Di dalam ruangan tersebut, terdapat lebih dari 40 kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Mereka semua adalah pemimpin dari 13 kekuatan terkuat di pegunungan para raja yang memasuki dimensi kecil. Ya, binatang roh itu terlalu sombong. Mereka hanyalah seekor binatang, tetapi merasa bahwa mereka adalah ras paling mulia. Kultivator yang berasal dari Sekte Langit melanjutkan dengan nada dingin. Karena ketidakhadiran Chang Yuedi, kultivator dari Sekte Langit itu pun mengambil alih memimpin semua anggota Sekte Langit yang sudah tiba di pusat dimensi kecil. Apakah kalian bodoh? Semua binatang roh yang ada di reruntuhan kuno itu sangat kuat. Selain dari itu, jumlah mereka sangatlah banyak. Mereka setidaknya hampir 3 kali lipat daripada kita. Ucap anggota dari organisasi kegelapan dengan wajah jelek. Kultivator lainnya juga berdebat satu sama lainnya karena mereka mencoba untuk memimpin satu sama lainnya tetapi tidak ada yang mengalah sama sekali. Tentu saja tidak akan ada yang mengalah. Semua dari mereka tidak akan mau diperintah oleh kultivator yang berasal dari kekuatan lainnya. Ketika semua kultivator yang ada di sana berdebat, beberapa sosok masuk ke dalam. Mereka semua adalah kultivator bebas, tanpa kekuatan yang terikat. Bahkan mereka tidak memasuki asosiasi mercenaris. Jika tidak ada yang akan menjadi pemimpin, aku akan memimpin kalian semua. Ucap pemimpin kelompok tersebut. Mereka bisa disebut sebagai grup pengelana terkuat yang berada di pegunungan para raja. Wang Zi, berhentilah bermimpi. Kau ingin memerintah semua kultivator dari 13 kekuatan terkuat di pegunungan para raja. Kau terlalu banyak bermimpi. Ucap anggota Sekte Langit dengan nada jijik. Kultivator lainnya juga menatap ke arah pria parubaya tersebut yang bernama Wang Zi bersama dengan 10 anggotanya yang memiliki kekuatan tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Kenapa tidak mungkin? Kalian semua terus memperdebatkan tentang siapa yang memimpin sementara pasukan umpan meriam sudah hampir habis hanya untuk menguji kekuatan dari gabungan binatang roh itu. Ucap Wang Zi dengan nada dingin saat melepaskan auranya. Aura Wang Zi membuat semua yang ada di dalam sana memasang ekspresi serius karena mereka tahu bahwa level kekuatan Wang Zi tampaknya luar biasa tinggi. Sudah pasti itu telah melampaui tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Tetapi tidak bisa menerobos ke tingkat selanjutnya karena batasan di dimensi kecil yang mereka masuki. Aku menyarankan untuk menghabisi orang ini, Salah satu kultivator ingin menyatakan untuk menghabisi Wang Zi tetapi ia merasakan pandangannya berputar karena kepalanya telah berputar di udara.
Semua yang ada di sana terkejut ketika melihat salah satu kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak langsung tewas di tangan Wang Zi, yang menandakan kekuatan Wang Zi sudah berada di satu level di atas mereka. Sombong. Apakah karena kau melakukan itu kau dapat melawan semua pasukan gabungan di sini? Teriak banyak kultivator saat aura mereka meledak. Mereka tentu tidak akan tinggal diam karena seseorang yang tidak memiliki latar belakang mencoba sombong di hadapan mereka semua. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku memiliki kualifikasi untuk memimpin pasukan ini agar dapat menghabisi pasukan binatang roh. Bagaimana jika seperti ini? Kita melakukan pertarungan 1 lawan 1. Setelah itu, tinju siapa yang paling besar akan menjadi pemimpinnya. Ucap Wang Zi dengan nada dingin sambil menatap ke semua tempat. Semua kultivator yang ada di sana terdiam karena dunia kultivator memanglah dunia seperti itu. Tinju siapa yang paling besar, dialah yang akan menjadi yang benar. Sama seperti saat ini, siapapun yang paling kuat, dia memiliki kualifikasi untuk memimpin semua pasukan gabungan untuk melawan semua binatang roh. Shenlong dan Li Xiaogang. Perkataan Wang Zi membuat semua yang ada di sana terdiam karena memang benar bahwa semua yang di dunia kultivator hanya dapat dibicarakan jika memiliki kekuatan. Baik, kami akan setuju. Siapapun yang terkuat, dialah yang akan menjadi pemimpin aliansi ini. Ucap salah satu kultivator dari Sekte Langit. Yang lainnya juga saling memandang dan juga setuju karena semua dari mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin aliansi. Walaupun Wang Zi kuat, mereka tidak takut karena mereka juga memiliki kekuatan yang dapat menghabisi kultivator setingkat mereka secara instan. Apakah para manusia itu telah mundur? Dewa Naga yang tampak sangat agung, menatap ke arah kejauhan saat bertanya kepada bawahannya. Ya, Dewa Naga. Kali ini pergerakan para manusia sangat kecil. Tampaknya mereka bersiap-siap untuk melakukan serangan penuh. Jawab naga tersebut. Dewa Naga tampak merenung beberapa saat lalu mengangguk kecil. Panggil dia ke sini. Bawahan Dewa Naga mengerti siapa yang dimaksud oleh Dewa Naga dan ia pun langsung pergi untuk mencarinya. Tidak sampai 5 menit kemudian, angin hitam berhembus kencang lalu memadat membentuk satu sosok. Jangan kau mencobai kesabaranku, Shenlong. Jika tidak, mungkin kaulah yang menjadi target pertamaku. Ucap sosok yang tidak lain adalah pemimpin dari klan kelelawar iblis kegelapan. Ia sangat benci ketika seseorang mencoba memerintahnya. Seperti Shenlong yang mengirim bawahannya untuk memanggilnya. Itu membuatnya merasa bahwa dirinya dianggap seperti bawahan. Dewa Naga saat ini yang bernama Shenlong menatap dingin ke arah pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan yang baru saja tiba. Li Xiaogang, jangan banyak omong kosong. Kaulah yang meminta bekerja sama. Pasukan naga lebih kuat daripada pasukan klan kelelawar iblis kegelapan. Jika aku tidak setuju dengan tawaranmu, apakah kau pikir klan milikmu mampu menundukkan banyak klan binatang roh di dimensi ini? Shenlong meraung keras. Auranya meledak saat itu juga. Pola-pola yin yang tampak muncul, mengintari tubuh besar Shenlong. Wajah Li Xiaogang semakin jelek ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Shenlong. Auranya juga meledak saat ini juga. Langit tampak hitam seketika serta semua tempat yang ada di sekitarnya meleleh oleh aura yang terhempas dari setiap inci tubuhnya.
Wush! Dengan kecepatan sangat tinggi, Li Xiaogang muncul di depan Shenlong lalu mengayunkan cakarnya sekuat tenaga. Shenlong juga tidak tinggal diam dan langsung mengayunkan cakarnya ke arah Li Xiaogang. Blar! Ledakan besar terjadi ketika cakar besar dan cakar kecil saling bentrok. Dari segi kekuatan tubuh, Shenlong menang dalam selisih besar dan dari segi energi dan konsep, Li Xiaogang menang. Para binatang roh yang ada di sana menatap dengan wajah serius ke arah bentrokan kedua aura tersebut. Kekuatanmu tampaknya meningkat sedikit. Tetapi, sampai kapan kau akan mempertahankan kekuatan itu di tubuhmu? Tanya Shenlong dengan wajah dingin saat ia menekan cakarnya ke arah Li Xiaogang. Wajah Li Xiaogang muram ketika mendengar kata-kata Shenlong. Memang benar bahwa ia hanya dapat mempertahankan kekuatannya saat ini dalam waktu singkat. Mungkin itu hanya dalam beberapa minggu sebelum menghilang sepenuhnya karena ia harus hibernasi terlebih dahulu untuk memulihkan semua kekuatannya serta tidak membutuhkan banyak darah untuk mempertahankan kekuatannya hanya dalam waktu beberapa minggu. Jangan sombong Shenlong. Waktu singkat ini cukup bagiku untuk memusnahkan semua naga. Balas Li Xiaogang dengan wajah yang sangat dingin serta niat membunuh yang terus-menerus merembes dari tubuhnya. Blar! Keduanya pun terpisah dan saling memandang satu sama lainnya dengan dingin. Baik. Aku akui kau yang saat ini memang memiliki kualifikasi untuk mengatakan itu. Kita akan bertempur setelah para manusia sampah itu telah dibereskan. Ucap Shenlong dingin. Lah tahu bahwa tidak ada gunanya berselisih dengan Li Xiaogang saat ini karena jika itu terjadi, mereka akan kalah berperang melawan para manusia. Li Xiaogang mendengus dingin lalu berkata, "Jagalah sikapmu atau aku tidak akan pernah lagi memberimu wajah. Kau pasti tahu bahwa kelelawar iblis kegelapan tercipta. Walaupun mereka semua musnah, aku tidak peduli sama sekali." Ancaman telanjang dari Li Xiaogang membuat Shenlong menyumpahi ibunya. Ia sangat mengerti bagaimana kelelawar iblis kegelapan tercipta. Itu seperti sebuah parasit yang ditanam di dalam darah. Dan Li Xiaogang mampu menanam gen kelelawar iblis kegelapan di banyak makhluk hidup dan suatu hari nanti, kelelawar iblis kegelapan akan terlahir dari tubuh mereka. Tetapi klan naga tidak seperti itu. Mereka membutuhkan banyak usaha untuk berkembang biak, dan itu merupakan kerugian untuk para naga. Ini juga alasan kenapa Dewa Naga sangat mementingkan generasi yang masih kecil dari para naga karena banyak dari mereka yang memiliki potensi melampaui pendahulunya. Lakukan sesukamu. Kau akan memegang komando saat ini. Tetapi, jika kau gagal, kau harus tahu konsekuensinya. Li Xiaogang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus paham kenapa kami disebut sebagai naga yin yang. Ucap Shenlong dingin lalu terbang dari tempat tersebut, menuju samping istana yang diselimuti oleh kabut. Li Xiaogang mendengus dingin. Tetapi ia tentu sangat waspada terhadap ancaman Shenlong karena ia tahu bahwa Shenlong memiliki kemampuan yang membuatnya sedikit takut. Ia pun langsung berbalik dan menyusun rencana untuk menyerang para manusia. Di tempat di antara para basis kubu binatang roh dan naga, terlihat banyak sosok yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Tepat di permukaan tanah di sekitar mereka, terdapat banyak mayat kultivator lainnya yang sedang berpatroli. Wang Zi tampaknya telah memulai rencananya.
Kita akan mengambil kesempatan untuk melaksanakan rencana. Ucap salah satu dari sosok tersebut. Yang lainnya hanya mengangguk dengan tenang. Kemunculan Wang Zi sudah menjadi rencana mereka sedari awal. Tidak ada yang mengetahui tentang siapa mereka sebenarnya. Kita klan Wang telah mengarahkan lengan kita ke bintang Brahma. Aku telah menyelidiki bahwa ada kultivator yang berasal dari bintang Sein di sini. Kita tidak perlu memikirkan mereka saat ini. Yang terpenting adalah membentuk kekuatan dan mencari cara untuk menghabisi para naga. Klan Naga Es telah menekan kita saat ini. Warisan yang tersimpan di sini tercatat berasal dari Dewi Naga Kehancuran. Mungkin dengan kekuatan ini, kita akan dapat menghancurkan klan Naga Es. Ucap yang lainnya. Semua yang ada di sana tentu setuju. Klan Wang telah menderita di tangan klan Naga Es padahal mereka adalah salah satu penguasa di wilayah utara alam abadi. Tetapi, ketika mereka semua berdiskusi, mereka tidak menyadari bahwa di permukaan tanah, darah para kultivator yang ada di bawah mereka tampak bergerak sedikit seolah-olah hidup dan mendengarkan semua yang mereka bahas. Membuat rencana. Klan Wang. Sosok yang berada tidak jauh dari posisi anggota klan Wang mengerutkan keningnya saat mendengar percakapan mereka semua. Tampaknya klan Wang ini memang sangat berbahaya. Apa tujuan mereka untuk menginvasi bintang Brahma? Tampaknya klan Wang ini adalah kekuatan yang setara dengan kuil Buddha dan istana surgawi mimpi ilahi. Sosok yang tidak lain adalah Sun Hai, memasang ekspresi serius. Lah tahu apa arti dari salah satu penguasa di wilayah utara alam abadi. Dan itu adalah kekuatan yang setara dengan kekuatan tertinggi di bintang Brahma. Selain dari itu, Sun Hai juga mendapatkan poin kunci yang lainnya, yaitu klan Naga Es. Dewa Naga Kehancuran. Dewi Naga Kehancuran. Apa sebenarnya rahasia yang terdapat di dimensi kecil ini? Apakah itu adalah sesuatu yang dapat membuat klan Wang sangat ingin mendapatkannya? Jika istana surgawi mimpi ilahi atau kuil Buddha mengetahuinya, mereka juga pasti akan mendapatkannya. Batin Sun Hai dan ia pun langsung menghilang seketika dari tempat itu karena jika ia berlama-lama menguping, ia pasti akan ketahuan. Para anggota klan Wang yang berada di sana tidak mengetahui bahwa seseorang telah menguping. Jika mereka tahu, mungkin mereka akan mengejar Sun Hai sampai ke ujung dunia agar apa yang mereka bahas tidak diketahui oleh siapapun karena konsekuensinya akan sangat tidak dapat ditanggung jika kekuatan tertinggi di bintang Brahma mengetahui apa yang mereka rencanakan. Sementara itu, pertempuran antara kultivator untuk memperebutkan posisi pemimpin pun terjadi. Sraing. Jres. Bilah angin yang sangat kuat melesat. Lalu serangan itu langsung memberikan luka yang sangat dalam terhadap kultivator yang merupakan anggota dari organisasi kegelapan. Bluk. Kau menang. Ucap anggota organisasi kegelapan dengan wajah muram saat ia tergeletak di permukaan tanah. Sosok yang tidak jauh dari anggota organisasi kegelapan itu pun hanya mendengus lalu menatap ke arah yang lainnya. Sosok tersebut adalah anggota klan Wang, Wang Zi, yang telah merencanakan untuk mengendalikan pegunungan para raja terlebih dahulu. Dan caranya sederhana, yaitu mendapatkan kepercayaan mereka semua agar ketika keluar dari dimensi kecil, mereka memiliki pijakan awal. Apakah ada yang lainnya yang ingin mencoba? Tanya Wang Zi dengan wajah dingin.
Para kultivator yang semuanya ada di sana hanya diam. Mereka semua adalah kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak. Tetapi tidak ada yang mau menantang Wang Zi karena Wang Zi telah mengalahkan lebih dari 20 kultivator di tingkat tersebut tanpa mengalami luka sama sekali. Tentu saja garis darah klan Wang tidak akan semudah itu untuk dikalahkan di tingkat yang sama oleh kultivator yang tidak memiliki garis darah tinggi. Jika tidak ada yang ingin menantang lagi, maka aku akan memegang komando untuk melawan para binatang roh. Aku akan memimpin kalian menuju kemenangan. Beri pertolongan kepadanya. Setelah itu kita akan mendiskusikan tentang cara menjatuhkan pasukan binatang roh. Perintah Wang Zi. Tidak ada lagi yang berkomentar tentang hal itu dan mereka pun langsung pergi ke tempat mereka akan melakukan rapat membahas cara melawan para binatang roh. Jie Yan tidak tahu bahwa para manusia telah membentuk aliansi dan mereka telah dipimpin oleh anggota klan Wang. Anggota yang sama dengan yang pernah mereka lawan di Bintang Sein dahulu. Jika Jie Yan mengetahuinya, tentu saja ia tidak akan melepaskan anggota klan Wang karena mereka pernah membuat keluarganya menderita dahulu, dan hampir membawa kepunahan manusia di Bintang Sein. Raja, kita tidak akan lama lagi tiba di pusat dimensi kecil ini. Naga yang ditunggangi oleh Jie Yan pun berbicara. Jangan langsung pergi ke sana. Cari tempat untuk membuat basis agar kita dapat membahas rencana tentang menyerang musuh. Mungkin para manusia juga akan menjadi musuh kita nantinya. Ucap Jie Yan dengan nada acuh tak acuh. Ia telah memprediksi bahwa selain dari binatang roh, para manusia akan menjadi lawannya kali ini. Baik, Raja. Ucap naga itu dengan nada hormat dan langsung memimpin jalan ke tempat yang ia pikir jarang dikunjungi oleh para kultivator dan para binatang roh. Tidak sampai 2 jam kemudian, mereka pun akhirnya turun di tempat yang tidak terlalu jauh dari pinggiran reruntuhan tersebut. Jie Yan tetap melayang di udara, menatap ke arah pusat reruntuhan, tetapi ia menggelengkan kepalanya karena mata dewa miliknya tidak mampu melihat ke tempat sejauh itu. Setelah membuat basis sementara, Jie Yan dan yang lainnya diikuti oleh Sue Lingyi dan beberapa bawahan terkuatnya pun melakukan diskusi tentang apa yang akan dilakukan terhadap perang yang akan datang. Ini adalah peta dari kota kuno yang pernah ditinggali oleh manusia di dimensi kecil ini. Sue Lingyi pertama yang membuka suara dan menaruh peta di meja tempat mereka berdiskusi. Jie Yan dan yang lainnya menatap ke arah peta yang dikeluarkan oleh Sue Lingyi. Kemungkinan para binatang roh akan menetap di sini. Dan untuk para manusia, mungkin mereka akan bekerja sama karena jika mereka bekerja sendiri-sendiri, mereka tidak akan mampu melawan gabungan dari binatang roh, terutama untuk 2 klan terkuat. Jadi, mereka akan membuat basis di sekitar sini. Lanjut Sue Lingyi saat menunjuk di arah tenggara peta reruntuhan kuno. Aku menduga bahwa kau memikirkan untuk membiarkan mereka berperang terlebih dahulu dan setelah itu kita membereskan sisanya. Apakah aku benar? Tanya Xiao Chen menatap ke arah Jie Yan. Ya, kau benar kakek. Jie Yan mengangguk kecil lalu melanjutkan. Kita tidak perlu untuk menyerang mereka sekaligus karena mungkin jika kita memasuki perang lebih awal, kita akan kehilangan banyak anggota, dan itu merupakan perbuatan yang tidak memiliki untung sama sekali. Yang lainnya mengangguk dengan apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Aku harus memberitahu kalian.
Di antara anggota klan naga, terdapat 3 naga yang disebut sebagai naga bencana. Ketiganya adalah yang terkuat di bawah Dewa Naga. Salah satu dari mereka mampu melawan 6-7 naga di tingkat yang sama. Dan untuk kelelawar iblis kegelapan, di antara mereka juga ada 3 yang terkuat di bawah pemimpin mereka. Ketiganya disebut kelelawar iblis kegelapan malapetaka. Ujar Suelingi. Dapat melawan 6-7 eksistensi di tingkat yang sama. Tampaknya mereka sangat kuat. Lin Ming sedikit menyerit karena kekuatan tempur seperti itu sudah menjadi puncak di level yang sama. Lin Ming juga dapat melawan tingkat yang sama lebih banyak sedikit. Tetapi jika ia bertemu sosok seperti itu, akan sangat sulit mengalahkannya. Tidak masalah sama sekali. Ketika perang antara binatang roh dan para manusia pecah, mungkin beberapa dari mereka akan tewas. Pasukan kita pasti akan dapat melawannya. Ucap Jie Yan saat menatap ke arah Suelingi. Karena Jie Yan menatapnya, ia sama sekali tidak menyembunyikannya. Di klan rubah salju, ada 3 rubah salju yang dapat melakukan hal yang sama. Jadi, ketika pasukan di bawah Dewa Naga dan pemimpin kelelawar iblis kegelapan yang terkuat bentrok dengan manusia, pasti beberapa dari mereka akan jatuh. Sisanya akan diurus oleh bawahanku. Jie Yan mengangguk kecil lalu berkata, kemungkinan di antara para manusia akan ada eksistensi seperti itu juga. Jadi, mereka akan diurus oleh kalian. Tatapan Jie Yan tertuju pada Xiao Chen dan yang lainnya, terutama Yu Mei karena Jie Yan ingin mereka melawan para manusia yang akan mencoba melawan pasukannya. Serahkan kepada kami, ucap Xiao Chen. Ia sebenarnya ingin melawan Li Xiaogang. Tetapi ia tahu bahwa Jie Yan memiliki rencananya sendiri. Cobalah menghapus pemimpin kelelawar iblis kegelapan. Lanjut Jie Yan menatap ke arah Suelingi. Suelingi terdiam untuk beberapa saat tetapi ia mengangguk. Semula, ia ingin melihat apakah Jie Yan dapat memasuki istana misterius. Tetapi saat melihat wujud naga hitam kehancuran, ia yakin Jie Yan pasti dapat masuk sehingga ia memilih untuk langsung bertempur. Dan aku akan mencoba untuk menghapus Dewa Naga. Ucap Jie Yan dengan mata menyipit. Informasi. Apakah kau yakin ingin melawan Dewa Naga seorang diri? Shenlong bukan seseorang yang dapat dilawan dengan mudah. Ucap Suelingi menatap ke arah Jie Yan. Aku yakin dapat mengalahkannya. Meskipun kekuatanku saat ini lebih rendah, aku memiliki cara untuk melawannya dan mengalahkannya. Ucap Jie Yan. Yang terpenting, kita belum mengetahui tentang kekuatan dari semua manusia. Apakah ada ahli tersembunyi atau tidak? Kita tidak tahu. Lanjut Jie Yan dengan gelengan kepala. Ia sedikit mengkhawatirkan kekuatan para kultivator. Mengetahui kekuatan musuh merupakan cara untuk melawan musuh. Tetapi mereka tidak mengetahui apa-apa tentang kultivator manusia. Di antara para manusia, ada beberapa yang kuat. Menurut perhitunganku yang memasuki dimensi kecil ini, ujar Xiao Zun. Ia sudah beberapa tahun menjadi mercenaris di bawah organisasi kegelapan. Ia tentu telah mengumpulkan beberapa informasi tentang kultivator kuat setingkat dirinya. Jika begitu, maka tidak masalah sama sekali.
Beritahu semua tentang mereka agar kita mengetahui bagaimana cara melawan mereka nantinya jika bertemu. Ucap Jie Yan. Xiao Zun pun langsung menceritakan semua informasi yang telah ia kumpulkan untuk petarung yang harus diwaspadai di pegunungan para raja. Jumlahnya cukup banyak, tetapi hanya beberapa yang sangat harus diwaspadai karena mereka memiliki daya tempur luar biasa. Tampaknya mereka cukup kuat. Mungkin ini yang membuat gabungan klan binatang roh tidak bisa langsung menghapus mereka. Tidak masalah. Yang terpenting kita telah mengetahui informasi musuh. Walaupun itu belum sepenuhnya lengkap. Ucap Jie Yan setelah mendengar tentang informasi para kultivator kuat. Mungkin informasi ini tidak akan dapat membantu kalian. Aku memiliki informasi terbaru tentang aliansi kultivator manusia. Suara seseorang tiba-tiba terdengar yang membuat semua yang ada di sana sangat waspada. Tetapi hanya Jie Yan yang tetap tenang karena ia pernah mendengar suara tersebut dahulu. Butiran-butiran merah layaknya sebuah darah muncul seketika. Dan itu langsung memadat membentuk satu sosok. Xiao Chen menyipitkan matanya karena kendali sosok yang muncul tersebut terhadap elemen darah sangat luar biasa. Kecuali Jie Yan. Yang lainnya bersiap-siap untuk menyerang. Hentikan. Dia bukan musuh. Ucap Jie Yan saat menatap pendatang baru yang tidak lain adalah Sun Hai. Kekuatannya berada di tingkat kaisar abadi tahap akhir. Tetapi dia mampu menyusup ke tempat ini tanpa terlacak. Kemampuan penyembunyian yang sangat luar biasa. Batin Suelingi saat menatap Sun Hai yang tampak seperti pria buta. Lama tidak bertemu, Sun Hai. Aku tidak menyangka bahwa kau akan datang ke dimensi kecil ini. Ucap Jie Yan yang membuat semua yang ada di sana rileks karena ternyata pendatang baru yang sangat ahli menyusup adalah kenalan Jie Yan. Lama tidak bertemu Jie Yan. Aku tidak menyangka bahwa kau akan mengumpulkan sangat banyak pasukan. Bahkan telah menundukkan Minotaur yang sangat liar. Sama seperti para naga. Ucap Sun Hai acuh tak acuh. Jie Yan tidak membahas tentang hal itu lagi dan langsung bertanya. Apa maksudmu informasi tentang pasukan manusia yang kami ketahui tidak berguna? Ya, setengah dari kultivator itu telah tewas. Namun, mereka digantikan oleh banyak kultivator yang lebih kuat. Di setiap pasukan 13 kekuatan terkuat di pegunungan para raja. Ada satu kultivator kuat yang menyusup dari kekuatan tertentu. Dan mereka bukan dari bintang Brahma. Ujar Sun Hai. Apa? Bukan dari bintang Brahma. Jie Yan memasang ekspresi serius saat mendengar apa yang dikatakan Sun Hai. Siapa mereka? Klan Wang. Dari wilayah utara alam abadi. Jawab Sun Hai. Jie Yan berdiri secara refleks dan auranya sedikit bocor. La paling membenci klan Wang karena hampir memusnahkan banyak anggota keluarganya. Ia tidak menyangka bahwa klan Wang juga akan datang ke bintang Brahma dan bahkan memasuki dimensi kecil. Xiao Chen, Lin Ming dan Huan Kai juga memasang ekspresi sangat gelap karena mereka tidak akan pernah melupakan teror yang diberikan oleh klan Wang di bintang Sein. Klan Wang. Wilayah utara alam abadi. Trio Xiao Zun juga sangat terkejut mendengarnya. Ini bahaya. Klan Wang adalah salah satu kekuatan yang memperebutkan kekuasaan di wilayah utara alam abadi. Kekuatan mereka setingkat dengan kuil Buddha dan istana surgawi mimpi ilahi di bintang Brahma. Ucap Xiao Zun muram.
Sekuat itu. Kuan Kai tersentak kaget. Lah tahu betapa kuatnya kekuatan tingkat kedua di bintang Brahma. Tetapi mereka masih lebih rendah daripada 3 kekuatan tertinggi di bintang Brahma. Tetapi kini ada kekuatan setingkat itu yang mengarahkan tangannya ke bintang Brahma. Dan itu pun telah ikut masuk ke dimensi kecil. Ya. Aku mendengar bahwa mereka mencari warisan dari Dewi Naga kehancuran, karena itu mungkin dapat mereka gunakan untuk menghancurkan klan Naga Es di wilayah utara alam abadi. Ucap Sun Hai. Jie Yan terdiam seketika karena ia sudah menebak bahwa klan Naga Es adalah klan naga yang dipimpin oleh Bing Rui. Tempat ia menemukan Lan Qinzu. Klan Naga Es. Sue Lingyi menyerit sedikit karena ia tentu tahu siapa yang menciptakan klan Naga Es. Ia juga memiliki kasus yang sama. Tidak hanya dirinya. Semua anggota rubah salju merupakan ciptaan dari seseorang agar dapat mewariskan kekuatannya. Dan dia adalah sosok yang setara dengan pencipta klan Naga Es. Lalu, berapa banyak anggota klan Wang yang ada di dimensi ini? Tanya Xiao Chen dengan kilatan dingin di matanya. Ki raja di tubuhnya sedikit bocor. Itu pun sudah mampu memberikan tekanan luar biasa karena sedari awal, ia merupakan salah satu pemilik Ki raja terkuat yang pernah ada. Ki raja yang sangat luar biasa. Batin Sun Hai. Sekitar 50 kultivator. Untuk yang terkuat, aku telah mengumpulkan informasi. Salah satunya adalah Wang Zi, pemimpin aliansi para kultivator. Selain dari dia, ada 3 lainnya yang memiliki kekuatan setara. Ucap Sun Hai dengan wajah serius. Ia telah melihat pertempuran Wang Zi. Ia juga harus mengakui bahwa kekuatan Wang Zi merupakan puncak di tingkat yang sama. Tampaknya dengan Wang Zi menjadi pemimpin, aliansi kultivator manusia sudah menjadi musuh kita. Ucap Lin Ming. Sun Hai sedikit bingung kenapa Lin Ming mengatakan bahwa mereka pasti menjadi musuh. Lalu ia teringat tentang percakapan anggota klan Wang tentang seseorang dari bintang Sein. Apakah ada dari kalian berasal dari bintang Sein? Mereka tampaknya ingin mengincar mereka. Ucap Sun Hai. Aku, kedua kakekku dan kakakku berasal dari bintang Sein. Kami telah berperang melawan klan Wang sebelumnya yang hampir berakhir dengan kepunahan manusia di sana. Jie Yan tidak menyembunyikannya sama sekali. Sun Hai sedikit terkejut bahwa yang ternyata diincar klan Wang adalah Jie Yan dan yang lainnya. Bagus jika anggota klan Wang datang ke tempat ini. Merupakan kesempatan bagus untuk menggagalkan rencana apapun yang mereka miliki. Ucap Jie Yan dengan wajah sangat dingin serta niat membunuh yang merembes dari tubuhnya. Ia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk membuat klan Wang susah. Bersambung ke episode 441-445